13. Wih, betah nih kayaknya sama asisten baru, ucap Wina yang baru saja datang ke tempat syuting Ariana. Hari ini Ariana akan menandatangani kontrak dengan produser untuk pekerjaan selanjutnya. Apaan sih lo? Dateng-dateng langsung nyamber aja. Tumben lo nggak telat, biasanya harus gue spam telepon dulu baru lo nongol, cibir Ariana. Begitulah kelakuan Wina sejak Adrian menjadi asisten Ariana, selalu datang terlambat. Untung saja manusia ngaret itu sepupu Ariana, kalau tidak, pasti sudah dipecat sejak lama. Itu juga yang membuat Wina bisa tenang-tenang saja dengan kelakuannya yang seperti itu. Tanpa mempedulikan cibiran Ariana, Wina malah mengajak ngobrol Adrian. Gimana nih? Udah hampir sebulan aja ya, lo jadi asisten si Princess Perfect ini. Betah nggak lo? Apa ada niatan buat resign? Tapi, semoga nggak deh, soalnya susah nyari yang baru, borongnya. Jangan sampai deh Adrian mengundurkan diri, kan bisa repot jadinya. Amanlah, tenang aja. Sejauh ini sih gue nggak ada niatan resign sama sekali, jawab Adrian santai. Wina manggut-manggut. Bagus deh kalau gitu, yang lama betahnya. Jadi gue nggak perlu cariin asisten baru. Kalian kelihatannya akur ya, lo udah ketemu pawang ya, Ar. Makanya jadi kalem, selorohnya ngawur. Nah kan, mulai deh kelakuan nggak tahu dirinya keluar. Cocok nih sama Adrian. Ariana heran, mengapa manajer dan asistennya harus sama-sama tidak tahu diri sih. Ariana mendelik tajam. Lo pikir gue ular apa? Pakai pawang segala, sentaknya. Wina terkikik geli. Bukan pawang ular, apalagi pawang hujan, tapi pawang hati, balas Wina sembari mengedipkan sebelah matanya. Apaan tuh pawang hati? Kosakata baru di KBBI. Ariana memutar bola matanya jengah. Ngelantur banget lo. Wina menepuk bahu Adrian. Udah ada affair belum nih kalian berdua? Tanya Wina semakin ngelantur. Affair apaan sih? Kebanyakan drama hidup lo, timpal Ariana. Jangan-jangan manajer dan asistennya ini sudah sekongkol untuk membuatnya naik darah. Bukannya lo ya yang suka main drama? Tanya Wina polos. Enak aja kalau ngomong. Masih usaha nih, Win. Tiba-tiba Adrian menyelak perdebatan kedua saudara itu. Wah, kalau gini sih pasti makin gak jelas mereka. Tolong sabarkanlah Ariana dalam menghadapi kebobrokan manajer dan asistennya ini. Dua gadis cantik tapi barbar itu langsung menoleh. Udah sampai mana nih usahanya, Dri? Sahut Wina sembari menaik turunkan alisnya. Adrian menghela napas sejenak. Kayaknya masih jalan di tempat sih. Soalnya yang dikodeinnya nggak peka, jawab Adrian dengan wajah sedih. Beneran sedih atau cuma akting? Ya. Kasian amat, Bang. Sok sedih gitu mukanya. Palingan juga aslinya ceweknya banyak. Balas Ariana dalam hati. Wina menepuk bahu Adrian bermaksud memberi semangat. Langsung tembak aja kalau nggak peka, daripada dikodein nggak maju-maju, usul Wina. Bolehlah usulnya ini, kode-kode doang nggak bakal membuat doi peka. Adrian mendengus, malah kabur nanti kalau langsung ditembak, slow ajalah yang penting berhasil, timpal Adrian. Asyik, alon-alon asal lakon ya, Mas. Iya deh, tapi jangan terlalu slow. Entar keburu diambil orang, ujar Wina sambil tertawa. Inilah salah satunya yang membuat Wina yakin kalau Adrian tidak akan mengundurkan diri. Tapi masalahnya, tidak ada jaminan Ariana tidak akan memecat Adrian. Tenang aja, ini udah penyusunan strategi ke tahap berikutnya kok. Asyik, pantang pulang sebelum menang. Wina tertawa renyah. Sip lah, gue doain semoga sukses ya. Sedangkan Ariana tidak terlalu peduli dengan perbincangan itu, tapi diam-diam ia tetap menyimak. Ariana terlihat asyik dengan ponselnya, membalas beberapa pesan dan email. Padahal sebenarnya dialah pemeran utama dalam perbincangan itu. Mungkin gadis itu memang tidak peka atau hanya pura-pura tidak peduli. Sepertinya Adrian harus lebih agresif lagi agar doinya ini cepat peka. Semangat, Bang. Dukungan selalu menyertaimu. Ariana melirik jam tangannya. Ayo ke kantor Pak Bondan, jangan ngerumpi terus. Kalau sampai telat bisa ngomel-ngomel dia. Suara Ariana menghentikan perbincangan Adrian dan Wina. Wina mencebik. Iya deh, dia kan nyinyir sama kayak lo, jawab Wina datar. Kemudian gadis itu langsung berdiri dan menyampirkan sling bagnya di bahu. Ayo, Dri, entar kalau telat bukan cuma Pak Bondan yang ngomel, tapi si Ariana juga.
Ariana mendelik. Sebenarnya yang sepupunya Wina itu siapa sih? Dirinya atau Adrian? Mengapa Wina malah selalu membela Adrian? Kalau saja Robby aja di sini, pasti ada orang yang mau membela dirinya. Adrian terkekeh seraya menyambar tas ransel Ariana. Masa si Ariana Novalia yang cantik jelita ini ngomel-ngomel, guraunya. Bohong banget memang omongannya itu, padahal Adrian sudah pernah dibentak-bentak di hadapan banyak orang. Apa kalau bucin emang gitu kali? Iya. Wina menaikkan sebelah alisnya. Emangnya lo belum pernah diomelin sama dia? Wina menunjuk Ariana. Bukan ngomel kali, tapi nasehatin supaya gue lebih kompeten lagi, kila Adrian. Asyik, ngelesnya bisa aja nih. Wina memutar bola matanya. Sama aja kali. Emang ya mata lo itu ngeblur. Bucin memang beda. Kalau buat yang lain emang ngeblur, kan titik fokusnya buat Ana doang, jawab Adrian. Jika perempuan lain yang mendapat gombalan seperti itu, pasti akan merona, tidak seperti Ariana yang menatapnya garang. Wina terbahak, kuat lo tiap hari digombalin mulu, ejeknya. Ariana pura-pura tak peduli. Udah biasa kali, balas Ariana datar. Selama ini juga Ariana memang tak pernah menanggapi gombalan Adrian yang menurutnya sama saja dengan playboy lainnya. Ngapain ditanggepin? Kalau baper kan repot sendiri. Wina mengangguk. Emang sih lo udah biasa digombalin cowok. Tapi yang ini kan bukan sekedar bualan doang, iya kan Dri? Emang sefrekuensi banget manajer dan asistennya ini. Adrian tersenyum bangga. Jelaslah, gue kan orangnya bertanggung jawab. Bisa dibuktiin kagak nih? Ariana semakin jengah dengan ocehan Adrian dan Wina. Kepedean banget, udahlah buruan berangkat. Perintahnya, manajer dan asistennya itu mengangguk patuh. Siap bu bos, sahut Adrian dan Wina bersamaan. Yang Ariana inginkan adalah cepat sampai dan menyelesaikan semuanya. Setidaknya jika urusannya sudah selesai dan dirinya bisa segera kembali ke apartemen, ia tidak perlu mendengarkan ocehan kedua bawahannya itu. Pada minta dipotong gaji atau gimana sih? Pada nggak sopan semua, sebelumnya hanya Wina saja yang berani menentang dirinya. Asisten-asisten Ariana sebelumnya selalu menurut saja jika diperintah Ariana, tapi sekarang Adrian juga berani menentangnya. Apalagi manajer dan asistennya itu terlihat kompak sekali menyudutkannya. Bersambung, 14. Setelah berdiskusi hampir 2 jam di kantor Pak Bondan, akhirnya Ariana bersedia menandatangani kontrak itu. Sebenarnya Wina sudah lebih dulu mendatangi Pak Bondan, sekaligus meminta salinan kontrak untuk dipelajari lebih dulu. Tapi tetap saja butuh waktu agak lama untuk merevisi beberapa bagian. Kalian tahu sendiri kan bagaimana ribetnya seorang Ariana. Yang simpel aja dibikin ribet apalagi yang kayak begini, kan? Untung saja Wina selalu sabar. Akhirnya beres juga, ucap Wina saat mereka keluar dari kantor Pak Bondan. Ariana mendengus. Dari tadi juga gue yang banyak ngomong, lo kan cuma duduk-duduk doang. Cibirnya, ya elah. Lo banyak ngomong juga emang karena lo-nya yang ribet. Gue kan udah ngasih lo salinan kontraknya. Gue pegel duduk terus dari tadi. Balas Wina tak mau kalah. Harusnya tadi bisa selesai lebih cepat, jika Ariana tidak banyak maunya. Bodoh amat, timpal Ariana. Adrian menunggu kedua gadis itu di mobil. Ia merasa tidak memiliki kepentingan untuk masuk ke dalam. Lagian gak diajak juga sih. Selama 2 jam itu ia habiskan dengan tertidur di dalam mobil. Ia terbangun saat mendengar ketukan di jendela mobil, Wina yang mengetuk jendelanya. Adrian langsung membuka kuncinya. Untung bukan Ariana yang mengetuk jendela mobil, karena gadis tidak sabaran itu pasti langsung menggedor tanpa perasaan. Ariana dan Wina langsung duduk di bangku belakang setelah Adrian membuka pintunya. Selain menjadi asisten artis dan tukang sapu apartemen, kini Adrian merangkap profesi sebagai sopir juga, dan satu lagi, jangan lupakan kalau Adrian juga sering menyebut dirinya sebagai calon suami Ariana. Udah beres, mau kemana lagi abis ini? Babang Adrian siap mengantar sampai tujuan. Langsung pulang aja, jawab Ariana. Oke, gue mampir ke apartemen lo ya, ucap Wina saat mobil sudah mulai bergerak meninggalkan kantor Pak Bondan. Ariana menyipitkan matanya. Mau ngapain? Numpang makan, sarkas Ariana. Gadis itu sudah hafal dengan akal bulus Wina yang akan mampir ke apartemennya untuk minta makan itu. Wina menyengir kuda. Tahu aja lo juga ikut aja, Dri.
Udah pernah nyoba belum masakannya Ariana? Nah kan, belum juga dikasih izin sama yang punya tempat, sekarang Wina sudah mengajak satu orang lagi. Bener-bener nggak ada akhlak. Udah pernah nyoba sih. Tapi emang gak apa-apa kalau gue ikut juga. Jawab Adrian sambil menyetir. Ya gak apa-apa lah, emangnya siapa yang bakal ngelarang? Lo udah pernah nyoba, beneran? Kapan? Tanya Wina antusias. Wah, sepertinya hubungan sepupu dan asisten ini sudah melangkah lebih jauh, batin Wina. Ariana memutar bola matanya malas. Gadis itu pura-pura fokus pada ponselnya dan tak mempedulikan perbincangan kedua bawahannya itu. Waktu hari pertama kerja, jawab Adrian. Hebat kan Adrian? Dari hari pertama kerja sudah dimasakin Ariana. Jelaslah, Adrian gitu loh. Wina langsung bersiul menggoda. Wah, hebat dong. Lo hari pertama kerja udah dikasih makanan aja. Ariana mendelik tak suka. Gak usah lebay deh. Lo juga sering gue kasih makan kali. Lagian waktu itu kebetulan gue bawa bekel, sahut Ariana. Memang benar, Ariana tidak ada niatan untuk memberi makan Adrian, tapi hatinya yang selembut kapas itu tidak mungkin membiarkan orang lain kelaparan, sedangkan dia makan enak. Mengapa malah jadi salah sangka begini? Waktu itu Adrian yang kegeeran, sekarang Wina juga ikut menggodanya. Wina terkikik geli. Iya deh, iya, berarti sekarang lo nggak keberatan kan, kalau berbagi makanan lagi sama Adrian? Gue juga yakin, bukan hari pertama kerja aja lo kasih makan Adrian, kan? Jadi nggak masalah dong. Ariana memutar bola matanya malas. Terserah, kalaupun gue nggak mau, lo bakal tetap seret dia ke apartemen gue kan? Tembaknya tetap sasaran, karena memang begitulah rencana yang sudah tersusun dalam otak Wina. Jika Ariana menolak, gadis itu akan tetap menerobos tak tahu malu. Wina mengangguk mengiyakan tingkah sembrononya. Iya juga sih, berarti lo udah setuju kan? Lihat tuh, Ariananya udah setuju, lo nya mau nggak? Adrian tertawa pelan. Ya mau banget lah, timpal Adrian penuh semangat. Oke, let's go, ucap Wina. Wina menepuk bahu Ariana. Bahan-bahannya ada, enggak? Kalau nggak ada sekalian beli aja dulu. Ariana berdecak. Emangnya mau masak apa sih? Bahan masakan di apartemen gue masih banyak, jawab Ariana malas. Mengapa sekarang terkesan dirinya yang jadi babu di sini? Pakai acara disuruh-suruh masak segala. Ariana sayang, kita mau makan bertiga, jadi masaknya harus lebih banyak. Terus sekalian aja buat lo stok di kulkas, gimana? Kita mampir dulu ke supermarket, oke? Bahkan jika Ariana menjawab tidak pun, Wina akan tetap melakukannya. Jadi, untuk apa Ariana menolak dan melanjutkan perdebatan tak penting itu? 10 menit kemudian, Adrian menghentikan mobilnya di depan sebuah supermarket. Udah nyampe, gue perlu parkir di dalam atau nunggu di sini aja? Tanyanya pada gadis-gadis di bangku belakang. Kayaknya di sini aja deh biar cepet. Lo juga tunggu di sini aja ya, Ar. Biar gue yang cari bahan-bahannya. Gini-gini gue juga masih tahu dirinya, jadi lo duduk manis aja di sini sama Adrian, oke? Terserah, jawab Ariana sedikit ketus. Kalian mau nitip sesuatu nggak? Biar sekalian, tanya Wina. Adrian dan Ariana sama-sama menggeleng. Duh, kompak banget. Ya, oke, kalian tunggu di sini. Dalam waktu kurang dari 15 menit, gue pasti udah balik lagi. Selama itu, kalian bisa puas-puasin pacaran di sini, cerocos Wina sebelum turun dari mobil. Ariana mendelik. Apaan sih? Nggak jelas banget. Lo beneran nggak keberatan gue mampir ke tempat lo? Tanya Adrian basa-basi. Karena jika Ariana keberatan pun, Adrian akan mencari segala cari agar Ariana setuju. Pria itu hanya bingung harus membicarakan apa dengan Ariana. Masa diem-diemen aja, kan? Gak apa-apa, santai aja, jawab Ariana tanpa mengalihkan pandangannya dari ponsel. 15 menit kemudian, Wina sudah kembali dengan sekantong bahan masakan. Belanjaannya sudah seperti belanja bulanan saja, padahal kan Ariana sudah mengatakan kalau stok makanannya masih ada. Hey guys, gue udah beli semua bahannya, lengkap. Jadi, lo mau masak apapun nanti, nggak bakal kekurangan bahan. Ayo jalan lagi, Dri. Perut gue udah mulai keroncongan soalnya, hehe. Bersambung.